Emang Oke, bos. yang lo mau bantah dari Minerva itu apaan tadi? The Ya, Wisdom. ada lah. Masa gue buka sekarang? Ya nggak apa-apa, orang Minervanya juga dari pagi lo juga gue udah buka dari sekarang dari pagi. Besok-besok. Gue udah cari tahu. Terus Ya, gue sebelum bisa sebelum bantah. sebelum Yesus atau setelah Yesus? Itu besok lah kita bahas. Sebelum Yesus atau setelah Yesus? Lu udah paham maksud omongan gua. Besok lah. Sebelum Yesus atau setelah Yesus? Kagak enak biar panjang cerita. Kita ngomong ringan aja. Enggak mungkin setelahnya karena Tertullian tuh agamanya Minerva dulu baru Yesus. Enggak mungkin setelahnya, Bre. Dari segi arkeolog juga nggak mungkin. Itu fakta. Lo mau membengkokkan fakta kayak gimana dari blogspot, dari status Facebook? Ya enggak lah. Nah, jadi dari mana? Kan gue paham mana data primer, data sekunder. Ah. Gue gak bodoh. Loh. Oh. Ya, artinya kan gue ngasih. Wih. Kalau aku udah ngomong. Nih gue kan suka kalau aku nih, udah gue ngomong- suka nih yang gue nggak bodoh, yang keren nih berarti nih. Sekarang Tapi gue kalau tanya, gua emang berani menurut lo Bible itu sekunder apa primer? Gini. Makanya gue bilang kan. Kalau gue udah berani ngomong data sekunder primer, berarti gue paham. Menurut lo Bible sekunder apa primer? Dia nggak data. Bible itu bukan Iya. data. Bible itu kitab suci. Primer atau sekunder? Kitab suci. Loh, itu tetap masuk dalam golongan primer atau sekunder? Sejak kapan kitab suci jadi? Mestinya Apa? primer kan? Iya, tapi itu nggak Ah, masuk tapi dalam primer juga. tapi chain of narrationsnya kalau lo tahu primer sama sekunder berarti chain of narrationsnya benang merahnya nyambung nggak ke Yesus? Kalau nggak nyambung berarti nggak primer. Bos, gini. Hah? Gua jongkok keliling Jakarta. Hah? Kalau ada jurnal yang mengatakan kitab suci itu primer. Nggak Jadi apa ada namanya? yang berani Jadi apa namanya? mengatakan kitab suci itu data. Kitab suci itu bukan data, bos. Kitab Jadi- suci kitab suci. Jadi apa namanya? Jongkok. Kitab suci itu bukan data. Jadi apa namanya? Ya kitab suci. Iya, jadi apa namanya? Makanya kasih gue jurnal yang mengatakan kitab suci manapun tuh data primer. Gue jongkok keliling dunia. Oke, ini gue tunjukin ya. Oke. Lo jongkok dari mana? Terserah, Jakarta Selatan kan. Heeh. Gue jongkok tuh. Jongkok dari mana Permata nih? Hijau, gue tahu tuh Permata Hijau dekat PIM. Oke. Lo mau berapa source tadi? Satu kan? Gue tunjukin 5 ya. Satu aja. Oke. Gue bantah. Sejak kapan kitab suci dibilang data primer? Kitab suci bukan data. Ini dari accessteology.co.uk. Oke. Apa kata dia? The 4 or 5 source of theology, sumber teologi. Ya. Abis itu nih gue translate ya. Gak apa Inggris juga gak apa-apa. Gue paham. Nggak, biar yang di bawah juga ketawa. Kitab suci pada umumnya dipahami oleh umat Kristiani sebagai sumber utama. Terus? Apa nih bahasa Inggrisnya? Sumber utama. Sumber primer. Jongkok Apa lo. bahasa Inggris? Jongkok Apa lo. bahasa Inggris data? Apa bahasa Inggris data? Primer source. Jongkok lo. Primer source itu data primer. Iya. Iya dong lah. Lah, Mau ngeles. Sejak kapan? Mau ngeles. Gua tidak pernah Bos, tidak ada dalam sejarah gua Mau mengatakan ngeles lagi. kitab suci itu data. Kitab suci itu bukan data. Aduh, mau ngeles lagi. Apa bahasa Inggris data? Lu nggak bisa jawab kan? Data ya, data itu serapan, data bahasa Inggrisnya. Primary source, sumber primer. Udahlah. Udah kalau lu tinggal minta maaf aja. Gue nggak suruh lu jonggok, VP. Santai aja. Bilang Aku maaf pernah ya, Bang menganggap- Jibril. No. Gini, aku menghormati semua kitab suci yang ada. Karena gue menganggap kitab suci itu bukan data, bos. Jadi apa namanya kalau bukan data? Karena kitab suci itu ya kitab suci, iman.
Iya, jadi apa Iman namanya tuh kalau bukan bukan data. source? Iya, berarti Iman tuh bukan. bukan data. Iya. Apa namanya kalau bukan source? Aduh, pusing kita nih. Iya. Iya Gua pantes nggak sih, tadi lo ngeles jam 7 pantes sih lo. Ya memang ngeri sih, memang ngeri sih kalau jam 7 jam 8 ketemu kita tadi kayak gini habis itu. Karena gue Gua gue paham kasih sih, bukti ilmiah, nggak gue kasih posisi bukti lo. ilmiah. Oke, ilmuwan mana yang dasar dia membuat sebuah ilmuwan dari kitab suci? Nggak ada, Data dari kitab suci ya? nggak ada. Oh, oke, ini gue buka lagi ya. Oke, buka. Ini dari ligonier.org. The Apa itu? Source of Systematic Theology. Ya. Oh, beda lagi, aduh. Abis itu nih gue translate ya. Jadi yang bawah bisa paham gitu. Gue translate ya. Nih. Tugas teologi biblika adalah mempertimbangkan data-data kitab suci. OMG. Data of dari mana nih? Scripture itu apa? Kitab suci. Bos, gini. Gua Udahlah, kasih tau ya. enggak. No. Enggak, gue nggak bakalan nyuruh lo jongkok juga. Gue juga nggak sampai hati, Enggak, bro. maksud gue kayak gini, ilmuwan Nggak apa-apa contohnya juga. profesor, doktor, ini. Sumber dia tidak pernah kitab suci. Bah, itu Maka tadi gua bilang, sumber kitab teologinya suci kitab bukan suci data. sebagai data primer. Gimana sih lo? Ya kita mungkin berbeda pandangan ya. Menurut gua karena pengetahuan sama iman itu nggak bisa disamakan. Hah? Gimana sih? Ini udah argumen lo nih argumen capek, bro. Udah argumen apa namanya terpojok. Udah Gini maksud gua Udahlah, itu udah, kayak gini udah. maksud gua ya. Udah, Dengar. bilang aja ampun No. gitu. Bilang aja ampun, Bang Judul, udah. lu Yuk, pernah lihat jurnal nggak? pernah. Gue penulis Oke. juga. Jurnal itu, oke kalau kita tesis kan ada jurnal kan. Maksud saya itu ilmuwan pengetahuan tuh kita contohkan jurnal. Pernah nggak dia mencantumkan dalam jurnal tuh kitab suci? Nggak pernah. Tapi Oke, itu kita bisa beda. jadi source, bro. OMG. Kalau jurnal soal teologi, sumbernya dari mana, bro? Gue nanya nih. Lo anggap aja gue orang tolol nih. Bocah nih, gue nggak paham apa-apa. Jadi paman, saya mau nanya paman, kalau saya buat jurnal teologi, sumber jurnal saya dari mana paman? Teologi itu beda. OMG. Ya teologi itu keimanan, paman. Jadi nggak dijawab nih? Teologi itu iman, paman. Enggak dong. Lo tahu nggak teologi itu artinya apa? Secara literatur, secara apa namanya definisi? Menurut gua ya. Jangan menurut lo dong. Katanya kayak jurnal itu segala macem. Oke, teologi itu bahasa keimanan. Teologi itu study atau pembelajaran tentang ketuhanan. Dari asal kata Greek, dari theo, atau God. Habis itu jadi Latin, theologia. Habis itu jadi Prancis, theologie. Habis itu baru jadi Inggris, teologi. Ini abang gimana sih kita mau bahas begini? Enggak, tapi pertanyaan anak bocah tadi bang, saya pertanyaannya simpel aja bang. Jadi kalau lo mau buat jurnal teologi, sumbernya dari mana bang? Oke, Alkitab. Tadi katanya nggak bisa dijadiin data, kitab suci. Abang, OMG, gua orang bodoh ya. Sumpah anjir. Bang, kita bisa OMG. Tadi katanya kitab suci nggak bisa dijadiin data. Begitu gue tanya kalau teologi sumbernya dari mana nggak bisa dijadiin data, jadi tiba-tiba Alkitab. Lo, aduh. Oke,
Ah. Karena menurut pandangan gua kalau udah teologi itu bahasa keimanan, udah titik. Enggak Bukan dong. pengetahuan, Itu kalau beda. teologi itu studi untuk mengerti tentang nature Tuhan atau ketuhanan. Tapi pakai bahasa keimanan. Di situ makanya kita bisa bahas juga di situ di mana dari segi ketuhanan atau keagamaan kita di mana kita bisa batasi ini ranah iman, ini bisa kita pelajari. Oke, yang paling gampang mau tahu kalau orang Kristen ya. Hmm. Yesus, Yesua, Jesus. Hmm. Kalau dari segi ilmu pengetahuan nggak mungkin karena kalau udah beda pronunciation beda arti. Tapi karena keimanan sama aja orangnya. Gitu, Bang. Itu contoh. Itu bukan Jesus, teologi, Yesus, itu bukan iman. Itu iman dong, kan kami percaya satu orang dengan Enggak, itu bukan dengan berbagai panggilan. itu bukan iman. Itu So? enggak, itu linguistik. Ya, linguistik itu keimanan, kami percaya itu satu orang. Kok Walaupun linguistik dengan lo tahu sebutan nggak berbeda. siapa, Mas Bre? Linguistik itu bahasa, peralihan bahasa atas nama dari Yosou, habis itu ke Yesus, ke Yehosua. Jesus? Itu cuma translatean. Yehosua itu dalam bahasa Ibrani. Yosou itu dalam bahasa Romawi, dalam bahasa Greek Koine. Jesus itu dalam bahasa Inggris. Itu linguistik, bahasa. Itu bukan soal iman, coy. Itu linguistik. Sama kayak di luar namanya Joseph, di kampung Melayu namanya Ucup. Itu bukan iman, itu linguistik. Bagaimana sih? Bang, kalau dia pengetahuan, dia satu. Hah? Satu nama. Itu kalau pengetahuan. Kalau iman bisa dipanggil dengan berbagai nama. Linguistik. Oke, berarti Joseph di bahasa Indonesianya Ucup, menurut lo itu bukan kebenaran. Bukan ilmu itu. Itu iman. Namanya dari Joseph jadi Ucup. Oke. Ini bentar, gue minum. Senang gue sama lu. Oke. Assalamualaikum, Bang Saleh. Oke. Bentar gue minum. Nggak, jadi gue ngantuk nih. Aduh. Kapan lah bisa ini ya? Sama lu nih enak kayaknya seru. Tapi gue nanya Bang, boleh nggak? Boleh. Oke, tadi gue kalah. Gini gue tanya. Kok ngaku kalah sih? Tapi Enggak, nggak usah Jawab jongket jujur aja. Bang, nggak usah jongkok, nggak usah. Iya nggak apa. Jawab jujur aja Bang. Abang tuh umurnya under 27 atau over 27? Gue lahir 89, jadi sekarang umur gue 25. Tahun ini gue 25. 25, 35. Oh, iya. 25 pengalaman 10 tahun berarti. Emang lu berapa? Hah? Emang lu berapa? Dari foto. Ya kita kan gue bilang kita over atau under 27 aja. Enggak, emang lu berapa tuh? Ya gue over 27. Enggak, lu lihat nggak begitu gue ditanya, gue nggak berkelit nggak ini, gue langsung jawab, gue lahir 89. Gue 30, 94. Oh, 30, oke lah. Apa nih? Coba lo jawab dulu pertanyaan gue tadi. Itu yang sebenarnya gue mau angkat Ya sama udah, lo gini nih, aja ya. yuk. Karena Biar lo, semangat nih. karena lo dari segi Istilah Islam di Kristen aja yuk. itu linguistik, nggak akan ada ujungnya itu kecuali ada ahli bahasa di sini, nggak penting. Ini bang, Berarti lu sepakat nggak masalah? Iya, memang jadi polemik. Oke, udah clear kali itu. Memang jadi polemik karena kalian mencuri, udah. Tapi sampai situ aja udah. Karena gue mau buktiin kayak gimana pun, lo jawabnya pakai iman, paham gak lo? Lo akan jawab pakai iman, gak percaya? Nggak, tapi maksud gue senang dengan jawaban lu tadi bang. Linguistik. Kalau kayak Adriansa kan nggak, kayak Nandar nggak, tapi lu ngucap itu oke. Makanya gue tahu. Bukan karena ada yang lebih penting dari itu. Yang gue mau bahas. Kalau nggak ada yang lebih penting, ayo kita bahas itu karena itu polemik. Oke. Sekarang yang gue mau pahamin dari lo kan lo bilang lo narasikan lo nih pakai logika dan seterusnya. Gue mau nanya, di mana lo tarik garis, di mana oh ini ajaran yang mesti gue imani, nggak bisa gue pakai logik. Yang ini gue mesti cari tahu logiknya. Di mana lo membatasi itu? Oke. Ini gue bicara logika ya.
Di Lo nggak Alkitab. paham. Gue tanya, di mana lo batasin? Di mana lo? Oh ini gue imani saja. Oh ini gue mesti cari tahu. Di mana itu? Lo mau tahu jawaban gue? Di mana? Oke. Oke, ini contoh ya. Kalau gue menjawab di mana gue tarik garis lurus, di mana oh ini mesti gue imani, oh yang ini gue mesti telusuri dan gue mesti cari tahu. Contoh soal Isra Mi'raj, soal Rasulullah naik ke langit ketujuh dan ketemu Allah dan seterusnya. Itu soal iman. Itu gue nggak bisa buktikan, nggak akan ada kamera, nggak akan ada foto, nggak akan ada yang bisa menjelaskan dan nggak ada dan seterusnya. Itu soal iman. Sama seperti di pihak lo, itu kalau Nabi Enoh atau dalam gua Idris itu diangkat ke langit, nggak ada saksi. Itu soal iman. Itu kita nggak bisa ganggu gugat, itu soal keimanan. Nah, tapi kalau soal yang bisa gue cari tahu, itu soal yang menceritakan soal Isra Mi'raj. Soal Isra Mi'raj ini diceritakan di Al-Isra ayat 1. Ayat ini di Revelations ke Nabi Muhammad, ke Rasulullah tahun 610. Gue bisa verifikasi nih, ini bener nggak ayatnya diturun memang di tahun 610 dan ditulis tahun itu juga di abad itu minimal. Abis itu bener nggak Al-Quran yang gue pegang sekarang bener sama persis dengan yang 610 waktu Rasulullah gue nerima ayat ini. Itu gue mesti logikakan, itu gue mesti pelajari bener nggak nih. Tapi kalau soal Isra Mi'raj naik dan segala macam itu soal iman. Nah, di mana di ajaran lo pilah itu. Oh, ini soal gue imani, ini soal gue pelajari. Di mana? Kalau gue sejujurnya nggak ada. Jadi imani semua. Yes. Ya mampus. Ya udah. Apa yang kita mau bahas lo? Jangan nanti gue semua yang gue tanya lo jawabannya imani saja semua. Ya udah coba contoh satu aja. Biblos lo nggak exist abad 1, abad 2, abad 3. Apa? Biblos lo nggak exist di abad 1, abad 2, abad 3. Catatan paling lengkap Kristen itu ada di abad 4 di Sinaiticus sama Vaticanus Codex-nya. Ada papirus tertua pun P52, itu nggak terbukti siapa penulisnya. Dan sebagian besar pakar New Testament, lo mau cari dimanapun di dunia, nggak ada yang saklek menulis ini tulisan Yohanes, bahwa yang meyakini ini tulisan Yohanes. Mereka imani saja, nggak ada buktinya. Gue jawab bang, boleh? Silakan. Saya tidak merendahkan manusia ya. Tetapi yang saya tahu, pengikut Kristus ini rata-rata orang pintar. Jadi kalau kita bicara logika, ya mereka orang pintar. Mereka tentu pasti juga nggak akan terima gitu aja kalau itu tidak benar. Udah itu aja. Oke, gue jawabnya pakai scholars lo ya. Ini lo bisa cek Birth Earthman. Ini sandaran bukan Katolik tapi Protestan dia. Lo lihatnya ini ya, New Testament Scholars. Dia scholars Perjanjian Baru. birthearthman.com. Di sini ada pastor namanya Keith Long. Pastor. Di sini dia artikelnya dia tulis Who wrote the New Testament? Siapa yang menulis Perjanjian Baru? Di sini kalau lo baca, nih, gue translate ya. Pendapat berbeda-beda mengenai penulis keempat Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Beberapa orang menyatakan bahwa ini adalah nama sebenarnya dari para ahli Taurat. Beberapa orang. Sebagian besar pakar menyimpulkan bahwa nama-nama tersebut hanyalah nama samaran dan Injil ditulis secara anonim. Siapa? Sebagian besar. Okay. Nah, jadi yang lo bilang orang-orang pinter nih, orang-orang pinter ini bilang, sebagian besar dari orang-orang pinter ini bilang, Bible lo ditulis secara anonim. Oke. Jadi bukan pasti. Oke. Cuma beberapa orang yang menyatakan oh itu nama aslinya. Tapi sebagian besar itu menyatakan itu anonim. Oke. Aku jawab boleh? Silakan. Penulis mengatakan nggak sebagian besar siapa aja? Anonim. Iya, sebagian besar. Sebagian besar menyatakan anonim. Sayangku, anonim tahu kan Oke. artinya apa?
Sebagian besar itu anonim kan. Pertanyaan gua sebagian besar itu siapa aja orang kan dia nggak tulis nama siapa aja. Berarti dia asumsi juga. Karena dia new scholars juga abangku. Oh. Ini dia pakar lu kan tadi yang pertama gue tunjukin New gitu Testament dong. scholars. Oke terus. Scholars bilang yang antara kita nih sama-sama scholars itu setuju menyimpulkan bahwa tulisan ini nih anonim. Iya, aku tanya yang ngomong anonim tuh siapa aja? Sebagian besar ya Allah diulang-ulang. Iya, tapi kita nggak dikasih tahu siapa aja, jadi kita nggak verifikasi. Kualitas yang ngomong tuh anonim. Ya udah Ini, dari Bang, sebagian Nah, besar. oke. Tapi nggak dikasih tahu Enggak, sebagian emang besar. emang Bisa ngaruh sebagian nggak? besarnya. Ngaruh nggak ada Dan namanya? OSD, Ngaruh nggak ada namanya? Habis itu lo langsung percaya. Kalau gue contoh, gue bilang ya, Bert Ehrman. Ini New Scholars New Testament itu kan Scholars. pendapat dia. Itu kan pendapat dia. It's Oke. okay. Ini Argumen sekarang nggak ada masalah. sekarang dari sini nih. Sekarang dari sini. Pertanyaan Ini dalam dari- argumen itu dia tidak menguatkan kalimat dia dengan pernyataan dari beberapa orang besar. Clear. Oke. Berarti itu hilang. Oke. Itu nggak penting. Oke. Ini dari Edu nih. Lo tahu edu.au dong? Oke. Artinya apa? Apa katanya? Ini website Pendidikan. Catholic Identity. Ini dari edukasi Australia. Ya, pendidikan ya. Who wrote the gospel and when? Habis itu kita baca soal Mark. Penulis Injil yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Habis itu ke Matthew. Penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Habis itu kita ke Luke. Penulis Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak diketahui secara pasti. Habis itu nih, nih terakhir nih harapan kita nih, Mas John nih. Penulis Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Ini dari Catholic Educations, edukasi Katolik, bilang penulis ini memang nggak diketahui, sama seperti ini sejalan dengan Bert Ehrman, New Testament Scholars bilang ini anonymous, anonim, kita nggak tahu pasti ini siapa penulisnya. Nah, jadi kalau untuk lo yang bilang oh enggak, ini murid Yesus yang bilang, itu ranah iman abangku. Paham nggak lo bisa di situ? Paham nggak di situ kita bikin garis? Oke. Jadi memang lo mengimani. Karena nggak ada buktinya. Ini kitab suci ditulis sama Yohanes, Markus, Lukas. Ini ranah iman. Maaf Om, waduh nih kita pusing sampai sini nih. Dari semangat sampai lemas lagi nih. Caca. Gue nggak jadi nggak ngantuk. Gue nggak jadi ngantuk. Kenapa apa? Aduh. Enggak, karena bro, lo kalau search, lo cari setengah meninggoy pun, manuskripnya nggak ada di abad 1, 2, 3, 4. Itu nggak ada. Lo cari deh, silakan. Karena gue, kalau lo ada bro, kasih tahu gue. Karena memang gue belajar juga, gue mau tahu juga. Selamat pagi, Bang Matt. Waduh, noise bang, noise. Tunggu deh, saya lagi ngobrol. Oke, Gimana, PR gue nih. Oke, PR gue nggak apa-apa. Karena Gua selama ini tidak mencari tahu. Oke, PR gue. karena kalau lo pertanyakan balik ke gue bisa jelaskan Al-Quran dari carbon datingnya, manuskrip Al-Qurannya di tahun 610, 612, 614, gimana pengumpulannya, siapa yang menyusun suratnya, siapa yang menuliskannya, siapa yang mengumpulkannya. Sampai gue bisa tunjukin Al-Quran yang di abad yang sama dengan Rasulullah, gue cocokin sama Al-Quran yang gue pegang sekarang. Itu transmisi kitab suci gue. Itu yang gue bisa pelajari. Itu gak bisa gue imani saja. Kenapa? Karena gue beriman bahwa nanti di ujung harinya, begitu gue ketemu Tuhan gue, habis itu dia nanya, Bril, lo ada internet, ada komputer, ada waktu,
otak lo gue isi, kepala lo gue kasih akal, lo mikir nggak cari kebenaran? Dan gue nggak bisa nyalain siapa-siapa. Lo kalau ditanya kayak gitu gimana? Oke, nanti gua kasih data juga yang menguatkan ya. Mantap. Gak apa bang. Oke. Asal jangan jawabannya ini aja bang, Hafiz Bible. Capek gue. Oh enggak, abad 1 hafalan. Wah, ini gue terbalikin nih meja gue. Tiba-tiba Hafiz Bible ya kan. Gue senang bang, gue senang. Makanya kayak tadi abang buat Minerva kan tentang ini, gua ada jawabannya besok gua kasih. Ya, Biar kenapa? enak, biar panjang. Sekarang aja. Ini udah kelar. Berarti lo soal kitab suci lo aja lo imanin ya. Memang nggak ada akal nih, memang nggak dipakai untuk agama lo atau ajaran, atau minimal lo sendiri deh. Nggak ngomongin soal kekristenan, lo sendiri. Ya nggak juga kan, ada wisata rohani di Israel, nggak juga. Tapi kita membuktikan Apa wisata gimana? rohani itu benar. Wisata rohani. Ya di Israel. Oke, sekarang kita tes lagi deh. Menurut lo, wisata rohani lo, Yesus itu lahir di mana, Bre? Bethlehem. Di mananya? To be exactnya. Palestina kan? Mm-mm. Di mana to be exactnya? Di titiknya. Oh, gue belum pernah ke Israel. Gue juga belum. Gue pernah ke Mekah, Madinah, tapi gue nggak pernah ke Bethlehem juga. Gue ke Bethlehem, yang gue tahu Bethlehem. Iya, di mananya? Gue nggak tahu. Oke, boleh gue kasih tahu nggak? Boleh. Nih ya, gue kasih tahu lo ya. Kalau nyari data tuh kayak gini nih. Nih, lo lihat sumber data gue. UNESCO, oke. World Heritage Conventions (PBB) nih. Birthplace of Jesus, Church of the Nativity and the Pilgrimage Route, Bethlehem. Ya betul. Tempat lahir Yesus. Nah, di sini nih. Nah, nih. Mana? Ini gue translate ya. Kok nggak bisa ditranslate? Nah, kok nggak bisa ditranslate? Oh, belum selesai. Apa tuh katanya? Bentar. Nah. Gereja Basilika asli tahun 339 Masehi. Ini Saint Helena. Yang sebagian besar bertahan di bawah tanah, diatur sedemikian rupa sehingga ujung timurnya berbentuk segi delapan mengelilingi dan memberikan pemandangan. Gua. Jadi Yesus loh lahir di goa. Sejak kapan Tuhan Yesus lahir di gua? Nah, ya kan? Jadi iman lo nih, ini gue ngomongin iman lo nih. Abis itu nih, kasih church. gua data. Iya. Tuhan Yesus lahir di gua. Iya, nih kita search aja nih, Birthplace of Jesus, Church of Nativity, Church of Nativity. Ini kita search aja. Habis itu kita balik ke sini. Ini kita lihat foto-fotonya. Ya. Sejak kapan nih gua? Aduh. Ini lo penipu nih, PBB, gitu Gua ya. nggak nipu, gua nggak nipu. Ayo, sejak kapan lahir di gua? Nah, ini entrance masuk ke goanya dan ini palungannya. Nih, ini palungannya. Lo tau nggak ukuran ini? Kayak gimana? Ini ukuran ini, ukuran kotak ini. Sebentar Nih. bos, coba tadi kembali Nih. ke yang tadi UNESCO. Tunggu bentar. Itu guanya tuh apa bahasa Inggrisnya? Cave. La haula wala quwata illa billah. Coba mana? Apa nih tulisannya? Oke. Terus. Apa nih? Gue translate satu kata ini aja deh. Ngeles lagi lo ah. Nih. Terus. Nih fotonya. Kita balik ke fotonya. Nih. Tadi kita udah search. Ini dari whcunesco.org. Nah, abis itu kita ke sini. Ukuran ininya. Nih. Ukurannya. Lo bilang nggak gua lagi ini. Orang jongkok lo ini. Nih. Ukurannya. Nih. Kiu. Cukuruku. Ya sabar. Aku terima dulu.
Di goa. Apa? Lo tahu nggak siapa yang lahir di goa? Selain Yesus. Siapa? Zeus in a secret cave. Yang nemuin ini siapa, Bre? Yang nemuin ini siapa? Siapa? San Helena. Saint Helena sebelum masuk Kristen dia nyembah siapa? Lah gue nggak tahu siapa tuh San Helena. Saint Helena lo pelajarin. Dia nyembah Zeus sebelum nyembah Yesus. Jadi maksud lu karena dia nyembah Zeus? Enggak, gue nggak bilang kayak gitu. Gue nggak bilang kayak gitu. Enggak, gue nggak suka narasi kayak gitu. Nih yang kedua nih untuk memperkuat narasi gue. Ya. Oke. Ini dari FIRM, Fellowship of Israel Related Ministries. Ini dari departemen Departemen Fellowship-nya. Dari Israel lah. Iya, fellowship-nya bagian penyembahan. Terus Di sini dikasih tahu, aku translate lagi ya. Kemudian pada abad keempat, Ibu Konstantinus Helena datang mencari tempat tersebut, tempat meninggalnya. Ini tempat meninggalnya ya. Alhasil ia memerintahkan untuk membangun gereja di sekitar lokasi tersebut meskipun ada banyak perselisihan tentang misi dan niatnya. Sebuah gereja umum bergaya Bizantium abad keempat dibangun di sini di dalam bentuk salib. Kebetulan nih bro. Kebetulan. Tempat lahirnya dia yang nemuin, tempat meninggalnya dia yang nemuin, dan asal lo tahu, yang nemuin cross, lo tahu cross Cross bahasa Indonesia apa sih? Salib. Yang nemuin salib Yesus, dia juga. Bos, coba kamu lihat tadi situs yang UNESCO kan, sign yang from tadi mother. Jangan gara-gara sama Helena jadi lu tarik garis lurus. Emang beda. Lo mau sama Saint Helena. Lo mau bilang kan, la haula wala quwata illa billah. Menurut lo beda Helenanya? Ya gua nggak tahu, kita buktikan lah. Kita kan nggak usah asumsi. Ya bantah lo dong yang bantah gua mestinya. Kenapa jadi gue yang mesti bantah diri gue sendiri? Kan kocak, Bre. Bertanya, kalau ngasih bukti. Sama. Saint Helena sama Helena, Mother Helena. Enggak, di situs pertama di UNESCO dipanggil Saint Helena. Di form dipanggil Mother Helena. Lo salah. Helenanya satu, tapi Roman Emperornya Konstantinusnya dua. Paham gak lo? Jadi ada Helena ini nikah sama Konstantin. Tapi dia punya anak Konstantin juga. Jadi dia istri Konstantin tapi punya anak Konstantin juga. Paham gak lo? Jadi Konstantin yang dia nikahin, Konstantin pertama, yang dia lahirin Konstantin kedua. Jadi Helenanya satu, Konstantinnya beda. Paham gak? Jadi maksudnya nih, sorry nih karena gue belum tahu kan. Suaminya Konstantin, anaknya Konstantin. Hah? Enggak dong. Helena punya suami, emperor, Roman Emperor. Namanya Konstantinus I. Iya, Konstantin kan? Iya, Konstantin kan. Anaknya Konstantin II. Anaknya dinamain Konstantin II, dinamain Konstantin juga. Jadi namanya Konstantin II. Jadi si Helena ini suami Konstantin I, emak Konstantin II. Paham nggak? Paham. Dia juga, Bre, yang nemuin cross. Wah, ngawur lu. Lah. Bener Bang Jibril, kalau iman nggak kuat ngadapin lu pindah. Wah. Nih ya. Harus. Gua kayak tadi. Kok lo nyadarin sih ini? Ya, gua kan bisa besok gua ngasih biar kita enak panjang. Gua ngantuk kok dia nyadar dong dia ini. Mana cross? Nih. Mana? Ini dari CERC,
catholiceducations.org. Gue nggak paham lagi deh kalau lo nggak percaya juga. Saint Helena and True Cross. Saint Helena is Nih, gue translate ya. Saint Helena sering digambarkan memegang salib karena menurut tradisi dia menemukan salib yang sebenarnya di Yerusalem. Dia juga yang nemuin salib. Jadi dia yang nemuin tempat lahir Yesus, dia yang nemuin tempat meninggal Yesus, dia juga yang nemuin salib Yesus. Nah, lo nih, kita pusing. Jadi sebenarnya agama lo dari nabi-nabi apa dari kaum pagan ini, Bre? besok gua di kantor nggak kerja lagi. Gua cari tahu ini. Cari tahu. Lo Mau cari tahu. lo lihat sumber gua. Sumber gua dari Catholic Educations, UN. Paling jauh gua ambil dari Fellowship of Israel. Sumber gua bukan Blogspot, bukan Quora, bukan Wikipedia. Iya ya, makanya. Ini oke. sejarah, bro. Ini sejarah. Memang obat tuh pahit, Bre. Kadang-kadang obat tuh pahit. Gua follow lah. Biar enak kita chatting-chatting. Nggak call back. Ya udah, ntar gue follow back. Gue nggak ya. Ya oke. Nanti gue follow. Gua tadi udah tahu tuh firm salah satunya, terus apa WHO ya, education tuh kan. Gua pelajarin, gua baca satu, gua nggak mau ya jangan satu paragraf, gua mau baca full nanti. Iya, wah, gue udah baca semuanya, makanya gue bisa narasin, bro. Kalau gue nggak baca semua, gue cuma tunjuk begitu doang. Ntar lo tanya, gue kelabakan. Bahaya nih Jibril nih. Loh, bro, Kalau ada yang nggak pintar, hanyut. ini gue nggak ngomongin soal dogma, gue nggak ngomongin Iya, soal kitab suci, gue nggak ngomongin soal iman. Ini sejarahnya begini. Kalau lo mau tetap imanin Tuhan yang turun seperti Zeus, Mitra, Horus, ya nggak ada masalah juga. Iman, gue nggak bisa sentuh soal iman. Tapi kalau gue sih maunya gue nurunin ajaran nabi-nabi, Nabi Abraham, Moses, Jesus, akhirnya ke Rasulullah. Sekarang kalau lo mau serang gue deh, coba serang gue. Gue penyembah batu, betul nggak? Gua nggak pernah ngomong gitu. Ya, tapi ada di kepala lo kurang sebut aja. Gini aja, lu tanya semua teman-teman lo yang muslim, pernah nggak gue bertanya tentang Islam? Gua nggak Iya, pernah. tapi ada di kepala lo, bener nggak? Jujur aja, gue nggak bisa nih diskusi. At least lo being honest. Lah, gue bukan deny, memang gue nggak pernah. Terus Iya, ngapain gua tapi ada di kepala lo nggak kayak pernah? gitu? Ada Gua- kepala, gua- ada di. Pertanyaan gue boleh tanya siapapun. Gue kasih lu 100 juta kalau gue pernah bertanya tentang hal kayak gitu. Enggak udah, yang tadi jongkok Gua aja nggak pernah. enggak. Ngapain gua Enggak deny orang udah, tuh nggak bukan. Oke, menurut lo apa? Oke, sekarang gue tanya, pendapat lo soal Ka'bah dan arah kiblat kita. Gue nggak tahu karena gue nggak pernah baca. Lo tau nggak itu turunan dari mana? Gue nggak tahu. Itu turunannya nih, gue tunjukin lagi ya. Jadi kalau lo tahu Second Temple, lo tahu Second Temple nggak? Masjid kedua. Second Temple, Yahudi mestinya punya ini. Kalau lo pelajarin, lo bisa Google ini apa segala macam. Second Temple ini dia bentuknya seperti ini. Tapi di abad 1 itu udah dihancurin sama Romawi. Dihancurin sampai cuma ada satu dindingnya di bagian timur. Nah, sampai sekarang Yahudi kalau lo Google aja Jews praying, mereka berdoa ke arah Second Temple mereka. Kalau mereka punya bait El, ini mereka sampai cium-cium. Mereka Ratapan kan? Tembok ratapan kan? tembok ratapan, betul. Nah, kalau kita pelajarin lagi, mereka tuh punya yang namanya kitab fikih.
kitab fikih mereka itu ngajarin soal kalau mereka punya second temple, ini gue buka dari Sefaria ya, Mishnah Suka 45. Di sini kalau gue translate, setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan berikanlah kami kesuksesan, merujuk ke Mazmur 118:25. Rabbi Yehuda berkata, mereka akan berkata, Ani Faho, tolong selamatkan kami, dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Nah, jadi Yahudi, agamanya yang notabene-nya ajaran Yesus dan nabi-nabi ya. Kalau mereka punya second temple, mereka disuruh tawaf 7 times. 7 kali ngiterin ini. Jadi kalau sampai terpikir di kepala lo, oh Islam nyembah batu, oh Islam tawaf itu pagan, itu sama aja ngeludah ke langit-langit, nanti ludahnya lo kena ke muka sendiri. Gitu bre, gimana itu bre? Gimana itu bre? Ya santai, gua ngantuk. Oh, oke. Gak apa-apa. Tapi besok jangan kerja bre. Ya, Besok lo pelajarin data-data gua, lo coba patahin tadi data dari UN, dari Fellowship, dari Britannica, dari mana lagi tadi, dari Catholic Educations. Coba lo cari data yang lebih kredibel dari itu. Oke. Enggak, artinya apa ya? Mungkin datanya nggak salah, tapi penjelasannya yang tidak sempurna. Nah, itu kita cari tahu. Baik. Datanya nggak salah, tapi nyampe ini gue mungkin ya dengan dengan gaya Muslim gue ya. Mungkin ya. Mungkin kalau gaya gue kayak bapak-bapak gereja mungkin lebih masuk kayak. Jadi saudara-saudara, lebih kayak gitu ya, lebih ke dogma gitu ya. Enggak, karena gini bang Jibril kan nggak salah juga. Cara orang memandang data itu dari berbagai berbagai jurusan nggak ada masalah. Bre. Kebenaran itu absolut. Oke, kalau kebenaran absolut gue tanya satu, boleh nggak? Lo belum dengerin omongan gue, lo udah paham belum poin gue? Kebenaran absolut gue titik dulu, jangan. Apa itu artinya? Gue tanya ke lu, 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 12. Kata siapa? 3 kali 4. Iya, 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 12. Apakah itu kebenaran, Bu? Enggak. Itu absolute truth. Lo mau nanya orang seluruh dunia. Oke, yang di bawah 215 orang. 3 kali 4 coba jawab berapa? Jawab. Giliran gue jawab boleh? Tunggu biar yang di bawah jawab dulu. Nah, tuh paham tuh tukang foto. Makanya aku bilang kebenaran itu nggak absolut, tergantung orang melihat. Nah, itu lo coba. Nah, itu ini paham gereja lo. Lo menyesatkan orang. Lo menyesatkan orang. Bukan itu penyesatan, itu penyesatan. Lo pertanyaan lo 3 kali 4 berapa? Berapa? Dari 1000 orang cuma 1-2 yang berpikir 3 kali 4 itu pas foto. 3 kali 4 itu 12. Itu absolute truth. Cuma orang yang mau menyampingkan, cuma orang yang membengkokkan fakta kalau itu tuh pas foto. Bukan gini. Itu absolute truth. Jadi menurut lo, oke, sekarang gue mau lurusin lo. Berarti menurut lo pas foto itu absolute truth. Nggak gini, makanya gue bilang sebentar bang. Aku tanya abang 3 kali 4 12. Gue ke tukang foto 3 kali 4 berapa? 1.500. Apakah dia salah? Nggak juga. Lo ada bilang ini ngomongin soal pas foto? Lo tanya kan gua 3 kali. Nah itu, ini ajaran gereja lo di sini nih. Kok ajaran gereja? Kan jangan emosi. Nah, ini sama gue juga bisa bilang malo. Sama gue juga bisa melakukan hal yang sama. Apakah gue wudhu itu wajibnya sekali atau sunnahnya sekali? Jangan ke agama kita. Ini aja pengetahuan. Bukan. Ini pengetahuan umum umat Islam. Iwan Filah, ada yang bisa jawab nggak? Wudhu kita sunnahnya sekali. Jawab lah.
Tiba-tiba ada yang bilang, oh enggak, gue wudhunya nggak perlu sekali, seember cukup. Botol nggak itu? Berarti gue ke tukang foto. Botol nggak itu? Nah itu penyesatan nggak? 500 botol lu gue bilang gitu. Nah itu penyesatan nggak? Gue wudhu sekali. Itu artinya nipu, betul. Gua bilang ke tukang foto, bang lu nipu. Enggak, lo nggak ada bilang. Jadi itu lo itu makanya itu ajaran gereja lo 3x4. Kalau gue tadi jawaban lo apa? 3x4 berapa? Tadi jawaban lo? Itu tergantung. Enggak, iya pas foto lo tadi berapa? Jawaban? 1.500 kan rata-rata. 1.500 3x4. Enggak, dia biasanya nanya dulu mau berapa kopi. Salah juga lo. Enggak, makanya itu kalau lo jawab, kalau pertanyaan lo jujur, 3x4 itu 12. Itu absolute truth. Nilai itu tergantung di mana. Kebenaran enggak, lo mau tanya sama tukang foto pun, "Bang, 3x4 berapa?" Dia pasti nanya ini soal foto apa 3x4 12. Nggak akan mungkin dia bilang 3x4 12. Ya itu absolute truth. Enggak, karena menurut lo tukang foto begitu sekolah ditanya 3x4 dibilang 1.500. Enggak. Bang Jibril, lu Bukan, gue nanya tukang foto. 12. Iya, tukang foto. Iya, menurut lo tukang foto kalau di sekolah tanya 3x4 1.500 dia bilang. Coba jujur deh. Di sekolah tidak 12. Kan gua Jadi bilang tukang itu foto di pun, berada. jadi tukang foto pun tahu kan 3x4 12. Di sekolah. Iya, tapi tukang foto pun Di tahu pas kan foto. 3x4 12. 1.500. Makanya gua bilang, Bang, nilai Tukang itu foto bukan pun enggak, ini makanya di bukan absolute bukan truth-nya 3x4. Menurut lo tukang foto jawab di sekolah 1.500. Tidak 12. Jadi tukang foto pun tahu absolute truth-nya 3x4 itu 12. Abang tanya tukang foto di studio. Nah, foto ini pemaksa 1.500. ini pemaksaannya. Apakah itu bohong? Bukan, itu iman lo. Lo memaksakan iman lo, tukang foto kalau ditanya 3x4 12. Sementara gue bilang enggak, absolute truth-nya 3x4. Lo mau tanya orang seluruh dunia 3x4 di sekolah itu 12. Cuma penyesat yang bilang mestinya tukang foto jawabnya 1.500. Mestinya. Tapi lo tahu di kepala lo tukang foto kalau ditanya 3x4 itu dia tahu 3x4 itu 12. Kita nggak boleh ngomong tukang foto penyesat. Nggak boleh juga. Makanya aku bilang nilai itu di mana dia berada. Gue nggak bilang tukang fotonya penyesat, gue bilang pertanyaan lo menyesatkan. 3x4. Pertanyaan gua 3x4 lo. Gua nggak menyesat. Abis itu jawabannya? 3x4. Abis itu jawabannya? Jangan Jibril. 12. Apakah salah? Enggak. Gua ke studio 3x4 Ya bang. kan? 1.500. Nah Apakah itu, gua salah? ini Enggak juga. lo jangan bawa doktrin gereja lo ke sini. Kan lucu kan, kita nggak ngomongin soal pembengkokan fakta. Lo kalau mau membantah data UN, mau bantah Catholic Education, mau membantah Israel firm, yaitu bantah dengan yang lebih kredibel. Kalau kita nggak bisa ngalahin dari segi kualitas, kita kalahin dari segi kuantitas, bukan pembodohan. Karena ini lo menerapkan, kalau gue nggak bisa kalahin dia, gue bikin dia bingung. Bang, gua nggak pernah pemikiran gua kayak gitu. Kan gua kan Yang lo lakukan barusan itu pertanyaan gua salah nggak? nggak salah, dan jawaban gue juga nggak salah kan. Sekarang gue tanya sama lo, jawaban gue salah nggak? Kan gini, kalau abang tadi yang gue udah ngakuin, nanti yang abang kasih data itu gue akan bantah besok. Gue akan buat ketikan gue yang bisa gue bantah. Artinya apakah abang salah memandang atau benar? Ya kan, kalau bilang benar-benar, kan gue tanya balik, tukang foto apakah studio itu berhubungan sama iman? Kan enggak. Gue nggak salah juga. Enggak. Abang harus terima dong. Iya, gue tanya, jawaban gue salah nggak? Cara pandang itu nggak salah. Iya, jawaban gue salah nggak? Ya abang menjudge. Jawaban gue salah nggak? Kan lo yang nanya nih. Salah, penyesatan. Sejak kapan penyesatan? Bukan, yang gue nanya nih, jawaban gue 3x4 itu 12. Menurut lo 12 itu salah? Enggak. Tapi
Nggak salah. Nggak salah Kan aku berarti? jawab, nilai itu di mana? Nggak dia salah berada. berarti? Benar. Berarti gue bener kan jawab 12? Betul, betul. Nah terus masalahnya di mana? Kan ku jawab lagi 3 kali 4 1.500, apa gua salah? Lo tahu nggak itu namanya exceptions? Oh enggak, makanya aku bilang mah Enggak. Jawaban 3 kali 14.500 itu namanya exceptions atau pengecualian. Kita nggak bisa bikin peraturan berdasarkan pengecualian. Paham nggak lo? Paham nggak? Aduh, Bang, di tempat Bang. saya 3.000 bang, yang 3 kali berapa tadi? 3.000 bang, bukan 100. Enggak, ini maksud saya ini Bang Nggak itu, Bang nggak VP. itu Bang maksudnya. Bang VP. Bang VP. Iya, gue paham maksud lo. Enggak, tapi gue mau buka cakrawala pemikiran lo nih. Dan mudah-mudahan orang yang mendengarkan juga kebuka kepalanya. Itu namanya pengecualian. Lo tanya gue 3 kali 4, gue jawab 12 dan lo bilang lo bener, gue bener. Tapi lo bilang juga ada perspektif lain yang menyebutkan harganya 1.500. Itu namanya pengecualian. Kita nggak bisa, itu namanya exceptions. Kita nggak bisa bikin peraturan berdasarkan pengecualian. Contoh, karena ada satu orang yang pincang, satu sekolah harus satu kaki semua. Kita nggak bisa membuat peraturan dari pengecualian. Nah, jadi gue nggak bisa menjawab 3 kali 4 1.500 berdasarkan satu orang tukang foto. Paham nggak lo? Paham. Nah, Tapi ya udah, jadi gue nggak bisa menjawab 3 kali 4 1.500 karena pengecualian satu. Balik lagi ke tadi, gue nggak bisa membuat peraturan berdasarkan pengecualian. Tapi abang nggak bisa bantah juga nilai itu tergantung di mana dia berada. Ya itu pengecualian. Tadi gue bilang yang jawab 1.500 itu pengecualian. Cuma tukang foto yang jawab kayak gitu. Gue nggak bisa ngejawab 3 kali 4 1.500 karena nanti gue dibilang orang tolol. Lo masa 3 kali 4? Emangnya lo tukang foto? Iya, gue tukang foto. Berarti lo pengecualian. Abang juga nggak bisa ngomong 3 kali 4 seluruh dunia ngomong 12. Karena ada Tukang yang fotonya 100. tadi lo udah ngakuin lo tukang foto aja tahu 3 kali 4 12. Lo udah ngakuin lo tukang foto aja ngakuin 3 kali 4 12. Kalau di sekolah kan, Dia udah lo udah ngakuin lo tadi, lo mau tarik nih. enggak, aku akuin tadi kan abang bilang kalau tukang foto ditanya 3 kali 4 di sekolah berapa 12, gue jawab kan benar kan? Tukang fotonya aja tahu absolute truth. Tetapi di saat dia di studio harganya berbeda bang. Pengecualian dan circumstances waktu dia di tempat jualan foto dia. Sementara dia kalau ditanya pribadi dia 3 kali 4 itu 12, itu absolute truth namanya. Bukan perspektif lagi. Pipi, gara-gara lo gue tadi ketiduran, gara-gara tukang foto gue kebangun, Pipi. Iya, Terus Pipi. iya, makanya dia bilang 500 salah, di tempat saya 2.000 bang. Salah lagi, kan? Belum lagi itu, ini kayak gaya ini bang Jibril, gaya wanita Samaria itu, remah-remah. Biar nggak ngantuk bang, buset dah, udah jam 2 ini. Enggak, tapi balik lagi tadi. Kita nggak bisa bikin peraturan berdasarkan pengecualian. Begitu lo nanya 3 kali 4, cuma orang tolol yang jawab 1.500. Begitu ditanya kenapa? Karena tukang foto. Itu bukan absolute truth namanya. Itu nggak jujur namanya. Dan lo tahu itu. Lo mungkin bisa ketawa sekarang, tapi lo tahu absolute truth itu yang mana. Iya, Nangis dia bang, bukan dulu kita tertawa. sepakat tadi kita Nangis ngobrol dia. ringan kan. Kenapa? bawa perasaan kan. Enggak, enggak, gue cuma menekankan lo tahu sebenarnya. Lo tahu sebenarnya. Tapi gue nggak salah juga kan. Iya, nggak salah. Tapi lo membenarkan gue jawab 12. Gue bener. Lo nggak salah, tapi gue bener. Paham gak lo? Gue juga nggak salah, gue bener juga kan.
bener di mananya? Lo nggak salah, tapi gue bener gimana tuh? Nah, Bukannya tadi Pipi nanyanya ke Bang Jibril bukan ke tukang foto. iya nanyanya ke saya. Nah ini kan gimana Itu otaknya kalau namanya begitu? Itu tadi. Tapi dia setuju juga kalau gue bener. Jadi kalau dia nggak salah, gue bener gitu. Udah jangan diputer-puter. Apa lagi nih? Kita mau bahas apa lagi nih? Atau udah jam 2? Udah besok aja. Belajar dulu. Besok aja. Maksud gue Bang Jibril, teman-temanmu nih pas dia nggak bisa bedakan ya, kita lagi bercanda ngobrol ringan sama serius ya. Iya. Bukan, kadang-kadang ya. Nggak usah kan kita yang di satu room kayak gini, Bre. Kita lagi ngopi di mana aja, kalau meja sebelah kita dengar apa yang salah atau lo ketawa terlalu tinggi, mereka ngelirik yang lain, apalagi satu room kayak gini. Itu benar. Jadi coba deh Lu tuh pinter Bang, lu harusnya Kristen, harusnya biar makin banyak orang pintar di Kristen. Bro, kalau gue Kristen, Bre, downgrade dong. Gue udah nyembah Tuhan, masa nyembah makhluk? Harapan gua, ya kan, gua bilang kalau lu Kristen, makin banyak orang pintar yang di Kristen. Gitu Bukan, aja. lo tau gak waktu gue kuliah di luar, gue udah pelajarin. Gue gak mau simply agama gue ini dikasih dari orang tua. Gue pelajari semua agama, termasuk lo, punya lo. Gue udah mencari kebenaran. Nah pertanyaannya, lo udah belum? Mencari kebenaran ya. Ya gimana ya, itu kayak ngitung pasir di pantai, nggak bisa, susah juga. Kebenaran itu absolut, Bre. Yang saya katakan tadi, tergantung cara pandang di mana dia berada. Ya pengecualian. Sehingga dikatakan benar, sehingga dikatakan benar. Pengecualian. Lu besok nyoblos siapa Bang? Hah? Ngalihan. Nunggu sama besok. Bukannya Rabu? Ngalihan pembicaraan. Rabu. Ya kan ngobrol ringan ya 27. Nyoblos Rabu siapa? kan? Rabu kan? Nggak tahu gue, nggak paham. Gue ikut-ikut aja kalau kayak gitu. Ya udahlah. Sebenarnya gini, Bang Jib ini, Vivi ini saya akui. Apalagi dia kan seorang manajer apa direktur kau Vivi. Ya harusnya kau cerdas harusnya Vivi. Tapi sayang Vivi. Saran dari saya, ketika Vivi belum bisa jujur terhadap orang lain, minimal jujur terhadap diri sendiri kau Vivi. Jangan berbohong terhadap diri sendiri, sakit Vivi. Jadi bodoh jadinya kesannya kalau membohongi diri sendiri Vivi. Bener gak Vivi? Kapan gua bohong ya? Bingung gua. Kapan gue bohong bingung ya. Susah Bukan, sih tadi kan ini. lo nanya kenapa gue nggak Kristen. Statement gue jelas tuh. Gue sekarang nyembah Tuhan. Downgrade dong kalau gue nyembah makhluk. Itu diskusi yang kedua. Kalau lo jelas upgrade. Kalau lo tiba-tiba dari nyembah makhluk terus nyembah Tuhan, itu upgrade. Karena simpelnya gini aja, Bre. Gue kalau sampai di akhir waktu nanti ya, di hari hisab, begitu gue dihadapin sama Yehosua dan Yehosua nanya, Bril, kenapa lo nggak nyembah gue? Jawaban gue simpel aja, di mana lo ngaku Tuhan? Jadi bukan salah gue nggak nyembah lo nggak pernah ngaku diri lo Tuhan. Gue nyembah Tuhan yang ngaku Tuhan. Lo pikir ini dunia nih, semua ini hidup gue dengan matematik, dengan sedikit aja perhitungan bulan sama bumi ini berputar, meleset sedikit aja kita hancur semua. Dari semua yang udah diperhitungkan, terus gue mau Tuhan tebak-tebakan. Tuhannya nggak ngaku Tuhan, abis itu gue Tuhankan. Menurut lo Tuhan sebercanda itu? Lo lihat Keluaran 20 nomor 3. Tuhannya Abraham bilang akulah Tuhan. Lo lihat Toha ayat 14. Akulah Tuhan. Tuhan itu mesti ngaku lo Tuhan. Bukan tebak-tebakan. Bukan eksegesis. Oh karena dia bilang ini, dia Tuhan. Oh karena dia bilang ini, dia Tuhan. Nggak tebak-tebakan kayak gitu, Bre.
Bang Jib, berhala yang disembah-sembah itu pernah nggak berhala itu ngaku Tuhan, Bang? Berhala aja nggak pernah bilang diri dia Tuhan. Tapi dituhankan. Beda antara Tuhan yang mengaku Tuhan dan disembah sama oknum yang nggak pernah ngaku Tuhan tapi dituhankan. Beda. Berhala bisu. Oke, sapi. Sapi di India sana pernah nggak bilang aku Tuhan sembah aku, tapi disembah. Jadi sapi itu dituhankan. Beda sama Tuhan yang ngaku aku Tuhan. Bang Pipi jangan pingsan dulu ya, Bang Pipi jangan pingsan dulu. Sabar, sabar. Memang begitulah kebenaran pahit. Agak gue senang di rumah Bang Buya ini pintar-pintar kayak Ustadz Yaya, Jibril, enak, gak apa-apa. Kalau kayak Nandar tuh bodoh, ngaku pintar. Astagfirullah bro, lo jangan gitu dong. Mulai. Bukan dia saudara Kalau bilang gua. pintar-pintar. Bukan dia saudara gua. Lo gimana perasaan lo kalau orang tua lo atau saudara lo Ya, gua bilang oke, kayak gitu? Gue minta maaf. Jangan Gua minta dong, maaf. jangan dong. Nanti Bang Nandar kalau ngelihat ini kan kayak, wah Bang Jibril kok nggak belain gua? Jangan gitulah. Oke, gue minta maaf. Bukan, mungkin lo sukanya yang lebih literatur, lebih ini, lebih itu kan. Tipe orang kan beda-beda. Ada yang suka sama Ustadz Tahta, ada yang suka sama Bang Ardiansyah, ada yang suka sama, kan beda-beda. Vio siapa? Gua nggak ngomong di belakang, ngomong di depan. Iya. Enggak, kalau VOC itu kan ini pisahkan dan conquer, divide and conquer. Ya beda, gue ngomong di depan, ini bukan di belakang. Ini teman-temanmu Bang, bingung gua. Enggak, karena kalau gue di ruangan ini nggak nambah value, gue lebih bagus nggak di ruangan ini. Lebih bagus gue belajar sendiri, nambah value gue sendiri. Jadi next gue masuk ke ruangan ini gue nambah ilmu. Tahu nggak Bang Jibril? Oi, Gue tuh niat loh, jujur kan gini. Kan banyak orang bilang debat agama ini di stop dong, gitu kan? Kalau gue enggak, gue malah kalau bisa debat agama ini selalu ada. Kenapa? Ya karena gue jadi makin rajin baca Alkitab. Gue serius. Bahkan gue itu Bang, kemarin tuh udah searching. Gue mau sekolah teologi ya, Harvest yang paling bagus di Jakarta kan. Udah searching. Tujuannya apa? Bukan jadi pendeta. Menjawab di debat. tapi kita setuju nggak kalau orang-orang yang mau yang narasinya udah berhenti debat agama karena Indonesia nggak maju-maju karena debat agama. Orang-orang ini nggak tahu kalau sampai sekarang di Oxford, ini Oxford ya, gue ngomongin Oxford, judul debat Oxford 6 bulan yang lalu itu Islam is a peaceful religion, itu didebatkan. Jadi secara nggak langsung 6 bulan yang lalu di Oxford masih mendebatkan soal agama. Itu negara maju loh. Itu universitas paling tinggi loh. Itu Ivy League loh, Oxford loh. Jadi kalau ada tiba-tiba orang yang menarasikan, wah stop debat agama, Indonesia sibuk aja sama agama, yang lain udah ke bulan ini, ya lo nggak tahu Oxford berarti. How's that? Iya, karena gini Bang, kalau menurut gua, kalau ya kadang aku juga kepancing juga ya, tapi menurut gua kalau yang mau debat itu ya hati boleh panas, pikiran dingin, itu aja sih. Gue gue jarang sih debat. Debat itu gue paling sekali 2 kali. Sampai sekarang gue debat cuma 5 kali. Nih setahun terakhir gue debat 5 kali. Sisanya gue ngobrol-ngobrol sama ngajarin yang ada. Kayak ini barusan kita nih. Kan planning lo, ayo kita head to head jam 7 ini apa segala macam. Ini kita udah ngobrol sejam setengah, sejam gue ngajarin lo.
ujungnya gue nggak kita nggak debat, ujungnya gue ngajar, gue ngasih tahu. Kayak lo baru tahu dari UNESCO, dari UN kalau Yesus lo lahirnya di Goa Cave. Lo bisa verified langsung. Lo bisa tahu yang nemuin itu Saint Helena. Lo bisa cari tahu Saint Helena siapa. Bener nggak nih si Jibril, nipu nggak dia? Lo bisa cari tahu itu semua. Lo bisa cari perpuluhan persembahan kasih dikasih ke pendeta yang ngajarin Bang Jibril gimana, Viv? Dan yang kocaknya Vivi, lo tau nggak yang gue lakukan di sini apa? Untungnya buat gue ngasih tahu lo apa sih? Nggak ada. Tapi itu kewajiban gue sebagai Muslim. Karena kalau ilmu atau pengetahuan yang gue tahu dari gue baca, abis itu gue bawa sampai mati, ilmu itu akan membelenggu gue nanti. Jadi mesti gue kasih tahu nih begini. Jadi lepas tanggung jawab gue. Itu kewajiban gue sebagai Muslim. Nah itu ada di Islam. Jadi memang ya. Insya Allah yang dengerin atau yang ini ngedebat kayak lo, yang 3 kali 4 1.500, insya Allah yang mau gimana lagi. Yang kayak gini yang gue hadapin, gimana lagi. Itu fakta kan, gue nggak serius gue kan. Masih kan, juga cara pandang itu nggak salah makanya. Iya, Ya, tapi jawaban gue kan nggak bisa lawan. berdasarkan pengecualian. Ulang lagi, Iya. kita nggak bisa bikin peraturan berdasarkan pengecualian. Pengecualian enggak, itu fakta juga sih. Oke, lo tahu jenis pengecualian nggak? Kalau kita tanya 1.000 orang 3 kali 4, kira-kira dari 1.000 itu berapa tukang foto? 2, 3. 2, 3 itu yang jawab 1.500. Jadi dari 1.000, 3 atau 4 orang yang menjawab 1.500. Berarti itu pengecualian dari 1.000. Dan kita nggak bisa bikin peraturan berdasarkan 1.500 itu. Sama kayak tadi di satu sekolah, ada yang kakinya puntung 1. Habis itu karena yang puntung ini, sekolah kita telat di jam 9 karena si puntung 1 orang ini. Yang lain ada 5.000 murid masuknya jam 9 karena si pengecualian ini. Nggak fair dong. Kita nggak bisa bikin peraturan berdasarkan pengecualian, Vipi. Oke, giliran gue ya. Jibril pintar, Yahya pintar, kecuali Nandar. Itu fakta kan? Nggak. Itu nggak pengecualian. Untuk Itu Gua- fakta. Nandar bisa bahasa Ibrani, dia bisa bahasa Greek. Untuk Enggak, penggemar Nandar, gue tolol, gue nggak bisa bahasa Ibrani. Itu fakta nggak? Tapi itu nggak pengecualian ya. Bukan itu nggak, Bang? itu Fakta bukan itu gue pengecualian. ini bukan soal pengecualian. Fansnya Bang Nandar lebih banyak daripada yang ngikutin gue. Itu fakta. Ya karena dia sering live, ama enggak? Nah, bukan. Tapi kan jadi kuantitatif kan. Tapi lo paham kan perspektif lo bilang gua ini. Lo lebih suka yang lebih faktual dan literatur. Sementara kalau Bang Nandar lebih ke linguistik. Untuk yang ngikutin Bang Nandar karena linguistiknya nggak suka literatur, males literatur, ya Bang Nandar lah lebih hebat. Gue nggak tahu. Itu fakta loh. Ini kayaknya Bang Jib Pipi ini punya dendam, punya masalah apa sama Bang Nandar, Pipi? Mungkin pernah diangkat. Mungkin pernah diangkat di ini apa di Bang Nandar, habis itu dimaki, habis itu ditendang kali. Nggak pernah. Maksud gua. Enggak, karena kesumat banget nih. Gue ngerasain ini setengah jam terakhir lu sibuk nyerang Bang Nandar gitu. Lo mau gue panggil Bang Nandar ke sini? Enggak, gini ya. Tanya Nandar, gua nggak pernah urusan sama dia. Tanya dia. Gue itu kalau Nandar ngomong gini, tidak ada yang bisa ngalahkan gue karena gue ketawa. Maksud gue, orang pintar nggak akan teriak orang pintar gitu loh. Enggak, lo mesti pahami juga. Nah itu perspektifnya, lo mesti pahamin juga. Dia nggak cuma debater lo.
Dia konten kreator loh. Lo tahu nggak? Oke, jadi lucu kan gitu maksudnya. Jadi mesti Iya, ada oke. poin-poin entertainmentnya. Iya, oke, gue terima. Jadi lucu. Nah, jadi dia nggak apa-apa untuk naikin konten Pio, untuk naikin narasi-narasi dia nggak ada masalah, dan nggak pernah, dan bener juga kan? Ada yang pernah ngalahin dia? Ya kalah menang itu kan tergantung cara pandang juga. Nggak gitu. Tapi maksud gue cara dia ngomong itu loh. Iya, Oh, itu iya. lo mesti pahamin juga dia konten kreator, gue enggak. Oh iya, oke. Itu gue Jadi, terima. jadi gue nggak perlu narasi-narasi kayak gitu, karena gue nggak perlu followers atau nggak perlu banyak yang dengerin gue. Kalau gue lebih bagus 2-3 orang yang dengerin gue tapi paham, daripada 7.000 tapi nggak paham. Kalau gue Lucu lo orangnya. enggak, Iya, betul. karena untuk gue, lo lihat aja profile gue private loh, gue nggak perlu follower. Begini, Vip, coba dengarkan baik-baik, Vip. Menurut gua, Bang Jib ini pintar. Terus ada orang yang bertanya ke Bang Jib. Nah, Bang Jib ini nggak bisa jawab. Nah, Bang Jib punya ilmu 9. Terus orang itu tanya ke gua, dan gue bisa jawab, Vip. Padahal gue punya ilmu 1. Cuman pas dia tanya, itu keahlian yang ada dalam diri gue gitu. Cuman itu doang yang gue bisa. Nah, orang lain bisa ngomong, wah Abuya pintar nih, Bang Jibril kagak bisa jawab. Nah, kayak gitu, Viv. Jadi intinya apa? Ya semua orang punya keahlian masing-masing, Viv. Kalau di Islam itu enak, Viv. Allah berfirman di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya itu kepada ahlinya ketika kalian tidak tahu. Nah, sehingga kata Rasulullah, kalau sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggu kehancuran. Jadi seperti itu, Vivi. Bisa dipahami, Vivi? Silakan. Oke. Oke. Besok lo jangan kerja deh, lo cari literatur untuk bantah narasi gue tadi, gimana tuh? Oke. Gue tadi tuh nyari, gue taruh di laptop, gue dicatat. Soal siapa? Minerva? Iya, yang lu kasih tadi, yang apa? Yang ORG itu. Ya gue sebisa mungkin kan. Gue yakin, Pip, aksen-aksen lo itu bakal kan. datang, Pip. Ketika sudah belajar, wah ini susah kali ini ya. Pasti lo bakal datang. Nggak, tapi alhamdulillahnya kadang-kadang dia jujur, Buya. Tadi dia bilang, waduh, ini yang ngadepin Bang Jibril kalau nggak imannya kuat, goyang nih. Nah berarti iman dia goyang. Dia udah ngakuin itu. Gue kuat karena gue karena gue kan besok ngelawan. Karena berarti gue iman gue kuat gitu loh. Makanya bahaya di situ sih. Ya berarti bisa kita lihat besok kalau data lo data sampah, data yang di bawah UN, data yang di bawah Catholic Identity atau Catholic Education. Kalau di bawah itu berarti ya memang nggak bisa diselamatin, nah ya kan? Oke, gue bawa data primer lah, bisa dipertanggungjawabkan. Tenang aja, Mantap. santai. Makanya gue berdoa nih biar Jibril pindah Kristen, serius gue. Nggak bisa, bro. Faktanya Ya, begitu. Karena bahaya nih Jibril. Enggak, coba. Lo injilin gue, ajarin gue. Coba lo injilin gue. Gimana caranya gue percaya sama makhluk? Susah nginjilin orang pintar. Enggak. Gini. Soal ini deh. Ini gue paling benci sih sebenarnya bahas ini. Tapi soal konsep keselamatan. Yang menjanjikan keselamatan di agama lo siapa? Tuhan Yesus. Tulisannya dari mana? Dari abad keempat? Kan dibawa lagi itu kan. Kan kita cari tahu dulu besok. Bukan, sementara kalau gua konsep keselamatan gue tuh dari Al-Quran yang bisa gue tunjukin manuskripnya di abad yang sama dengan firmannya turun. Transmisinya tuh gue udah bisa cek. Ini valid nih, data valid. Sementara data lo nggak valid.
Gimana gue bisa mendowngrade otak gue? Jadi gue pura-pura tolol gitu, atau gue menurunkan pola otak gue yang udah belajar, udah ini udah itu, terus ya udah pura-pura tolol aja untuk mengimani kitab yang, paham nggak lo? Gimana caranya? Lo coba lo kasih tahu gue deh. Ya makanya susah. Makanya kan gue jujur kan, serius, Bang Jibril ini bahaya. Kenapa? Dia tidak menghujat, cantik, lembut mainnya, pintar. Makanya Dan gue nggak main ayat. iya makanya. Gue nggak mau pakai ayat. Kalau ayat ya kita jadi perang ayat, jadi perang iman. Iya. Berarti kalau soal iman sih, bro, gue siap mati buat Tuhan gue sekarang. Kalau soal iman sih nggak ada yang ngalahin. Tapi bisa diadu iman kayak gitu buat apaan? Kita yang fakta-faktanya aja. Ini sejarahnya, ini begini. Ya terserah lo kalau mau ngikutin kaum itu ya nggak ada masalah juga. Yang pasti nanti begitu deh ketemu Tuhan nih, habis itu ditanya, VP, lo udah diajarin Islam belum? Udah dikasih tahu Islam belum? Si VP belaga ya Hanu Bahlul kan. Enggak, gue gak pernah denger. Gue datengin lo, apa lo? Gue udah ceritain. Lo ya Hanu Bahlul, nggak ada lo. Gue udah kerjain kewajiban gue. Lo nggak bisa ngeles kemana-mana lagi, bre. Apa ya? Mau keluarin jurus 3x4 1500 lagi? Itu fakta. Aduh udah jam 2 ya. Gue mau tidur ya. Oke. Gue paling baca-baca lagi sampai jam 4, jam 5 baru subuh baru tidur. Tapi lu di Jakarta kan Bang? Jakarta. Enggak, ini gue pertanyaan ini aja terakhir sebelum gue ini. Lu waktu SMA negeri atau swasta itu aja, gue usah sebut SMA-nya. Gue pilihan gue akselerasi atau enggak waktu itu. Lo tau akselerasi nggak? Tahu 2 tahun. Pertanyaan gue, swasta atau negeri dulu? Swasta. Oh oke. Gue Dan paham, oke. Dan gue masuk itu karena akselerasinya. Ada kelas akselerasi karena di negeri nggak ada akselerasi. Tapi lo tahu kan kelas akselerasi itu apa? Tahu 2 tahun, OMG mau. Oke. 2 tahun sekolah. Lo swasta apa negeri? Gue negeri, gue dari awal sampai kuliah negeri semua. Gue UGM. Oke. Oke lah. Masih peringkat berapa sekarang? 250 ya? Oh, peringkat 2 Indonesia. Dunia dong. Emang kalau masa ilmunya UMKM sih, kebijakan lokal. Mana sih? Kalau di Indonesia kan peringkatnya kan semakin banyak pejabat dari kampus itu kan semakin tinggi, itu aja. Oh, siap. Ya. Jokowi kan UGM. Ya wajar kalau Alkitabnya juga UMKM ya kan, kearifan lokal ya. Kacau. Enggak, karena lo mesti akuin, VP, lo mesti akui. Bible KJV NIV internasional itu nggak ada pakai Allah. Lo mesti akui itu otoritas Kristen seluruh dunia lo. Nggak ada menggunakan Allah. Cuma Kristen Konoha ini doang yang pakai Allah. Jadi memang Tuhannya kearifan lokal gitu loh. Abang, gue udah jawab banyak di room. Ini tuh banyak gini. Kenapa Alkitab itu ada juga berbahasa Arab? Kita harus paham juga bangsa. Kita nih bangsa Asia, lebih condong ke bahasa Asia. Jarang banget bangsa Asia pakai bahasa Timur. Oke. Lo mau kiblatkan kata Allah ke mana nih? Timur apa barat? Sekarang gue tanya. Timur lah. Timur. Yes. Yakin? 100%. Oke, gue buka ya. Waduh, ini nggak jadi tidur gua. Ini terakhir. Lo jangan panik terakhir, dong. oke. Jangan panik dong. Gua nggak panik, ayo. Gak apa-apa.
Bentar ya, notes. Karena kita sama-sama Asia, rumpun Asia. Oke. Jadi gampang kita memahami firman itu. Baik. Gampang banget jawabnya. Baik. Ini ya. Kalau dari timur ya, ini kita dari timur bisa ke barat juga. Asia maksud saya Asia bang, Asia, Ya. Asia. Ini dari Saint Thakla. Saint Thakla ini Koptik Arab. Oke. Di sini Apa mereka membahas kata Allah di sini. Ini kalau gue translate. Kamus Alkitab Ensiklopedia Alkitab Kristen. Ini Alkitab Kristen loh bang. Ensiklopedianya. Di sini membahas kata Allah. Allah itu kalau gue translate nih ya. Inilah nama Tuhan. Jadi Kristen Arab, nah, nama bukan gelar. Jadi Allah Kristen Arab Koptik menggunakan Allah itu sebagai nama, bukan jabatan. Abis itu kita ke Cambridge. Di Cambridge, Allah is a noun, the Islamic name for God. Abis itu kita ke Oxford. Allah, the name of God among Muslims. Abis itu Collins. Allah is the name of God in Islam. The name, not a title. Proper name, it's the name. Jadi dari Cambridge, Oxford, Collins, Saint Thakla, semua mereka bilang ini nama. Allah itu nama, nggak pernah jabatan. Sampai Kristen Arab pun bilang itu nama. Kalau tiba-tiba lo bilang, oh enggak, Kristen Arab udah pakai nama. Iya, pakai Allah. Tapi nama. Bukan jabatan. Jadi literatur lu nih mana nih? Allah ini sebagai jabatan tuh di mana? Gue sampai bingung nih. Mau ke timur, mau ke barat, nama, bre. Aduh. Kesedek kebenaran tuh kayaknya. Ya tapi nggak apa-apa kalau Tuhannya ke UMKM kan, kearifan lokal, ya pakai aja nggak apa-apa. Kearifan lokal. Tapi senang saya, Bang Jib, saya senang ketika Bang Jib ngeluarin data dia diam, kayaknya mikir gitu, karena kebenaran ini hanya diterima oleh orang-orang yang berpikir ya. Semoga saja Pipi mikir gitu. Enggak, Gua bilang, Bang. untuk ngelihat orang cerdas atau enggak mesti punya otak yang cerdas juga. Jadi kita sama-sama tahu kok dia sebenarnya otaknya jalan. Dia nggak dogma doang. Karena gini bang, udah gue bilang, gue tuh udah cari tahu Harvest. Itu kampus terbaik yang gue tahu ya di Indonesia. Tujuan gue bukan pengen jadi pendeta, serius, untuk berdebat. Untungnya? Ya gue pengen berdebat. Untungnya? Biar gue nggak kelihatan tolol kan. Untungnya Serius itu gua doang. nggak- Iya itu dia, serius gue. Saking gue senangnya sama debat ini, karena gue jujur, karena gara-gara debat ini gue baca Alkitab. Gue cari terus Harvest kapan nih pendaftarannya? Gue mau daftar deh. Berapa sih per semester? Nggak mahal. Gue pengen berdebat doang. Ya sebelum lo daftar puluhan juta ini apa segala macam, lo cari tahu aja dulu tadi manuskrip abad 1, abad 2, abad 3-nya Biblos. Karena buat apaan lo sekolah sementara ya itu tadi sebagian besar pakar ngasih tahu kalau itu kitabnya ditulis secara anonim. Jadi kalau ujungnya kitabnya imani saja, lo mau pelajari apa lagi, bro? Lo mau ke Vatikan sekalipun, lo mau ke perpus Vatikan sekalipun, kalau yang ujungnya yang lo temuin Vatikanus yang ditulis di di tahun 350, abad 4 juga. Lo udah ke Vatikan sekalipun yang lo temuin Vatikanus. Tulisan 325, 350, abad 4. Bukan sumber primer abad 1, abad 2. Buat apaan juga lo bayar puluhan juta untuk mengetahui apa yang lo udah ketahui?
Oke. Oke. Pokoknya besok gua coba counter pertanyaan tentang sign Helena dengan Mother Helena, apakah sama atau beda? Mantap. Jangan keliru sama Helena yang di Troy ya. Karena itu Itu beda 600 tahun. Beda. Hmm. Ya, kacau nih Bang Jibril, aduh bahaya nih Bang. Terus gua daripada nandar bahaya Jibril. Nandar mah aduh Nggak usah gitu, udah nggak usah gitu. tukang bakso. Nggak gitu. Bahaya Jibril nih sumpah. Waduh. Tapi gue nanya nih Jibril, Bang Jibril, gue nanya nih. Gue nanya, lu pernah berdebat sama orang Kristen? Siapa aja? Siapa yang belum? Pendeta aja kabur, Vivi. Kau gimana sih, Vivi ya? Pendeta AJ udah. Pendeta siapa lagi yang selalu live itu udah. Pak Bom nggak suka gue cara debatnya. Nggak pernah. Gue kalau debat teriak-teriak kayak gitu gue nggak. Gue lebih bagus mundur deh, nggak berpendidikan pamul. Debatnya ketawa-tawa, teriak-teriak, ketawa-tawa, kayak apaan sih? Coba literatur lo perkuat, argumen lo perkuat, jangan suara lo kuatin. Terus ini pernah sama ini nggak? Profesor Megatron? Megatron, Iya pernah nggak? Metatron, Metatron ya. belum, Profesor. belum. Belum pernah. Tapi dia selalu lawan Bang Kores dari semua serangannya. Gue bisa jawab sih. Tapi ya jawaban Bang Kores, tapi serangan Bang Kores dia nggak ada yang bisa dijawab. Dari situ kan udah jelas. Kores itu adinya apa? Perah Istar. Oh gua nggak pernah ketemu. Bang Kores kalau nyerang pertanyaannya nggak pernah dijawab sama si Metatron, tapi serangan si Metatron itu ke hadis, ke tafsir. Habis itu gue kalau begitu gue buka tafsirnya, begitu gue buka hadis, gue bisa patahin. Dan itu siapa lagi? Siapa? Tapi kalau pendeta-pendeta memang, kalau yang STT memang ini sih. Kalau biasanya kalau ngobrol itu paling 2 jam, paling 15 menit pertama debat. Habis itu sejam lebih, hampir 2 jam tuh dia belajar sama gue. Jadi yang kayak gue buka tadi yang manuskrip lo dari mana, papirus lo dari mana, bapak gereja lo dari mana, tulisan-tulisan bapak gereja lo dari mana. Lebih ke sana. Dan kalau dia nanya atau nyerang soal Islam, soal Rasulullah gimana, Al-Quran gimana, manuskrip Al-Quran gimana, sanad Al-Quran gimana, sanad hadis, perawi hadis gimana, ya gue jelasin. Karena kalau ya lo perhatiin aja, gue pernah nggak menarasikan sesuatu yang nggak ada literaturnya? Ya enggak. Terakhir tuh itu pendeta dari Nigeria, tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia, dia bisa bahasa Inggris. Itu terakhir. Minggu lalu apa 2 minggu yang lalu gitu, ada pendeta dari Nigeria, tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia. Karena Bang Vivi ada bukan apologet Indonesia saja, Bang Vivi ada apologet internasional. Jadi ketika debat atau diskusi itu pakai bahasa Inggris. Nah ini Bang Jib termasuk. Nah kalau lo lihat frame gue aja, frame gue lain sendiri loh. Frame gue API, Apologet Islam Internasional, bukan Indonesia. So even if you want to debate me in English, I can do that as well. I speak English for a living, for F's sake. Come on, give me a freaking break. Ya makanya kan, dengar ini bang siapa? Bang Abuya. Jawa menandar, bahaya. Bukan. Maksud gue lebih enak debat sama kafir luar, VP, jujur. Kenapa? Karena mereka setidaknya Tuhan mereka bukan Allah. Lebih enak sama mereka. Gue tuh berantemnya tuh soal landasan, soal manuskrip, soal sejarah,
Soal ya ayat oke lah sekali dua kali kalau mereka menyerang ayat gue, nggak ada masalah. Tapi setidaknya Tuhan mereka nggak Allah, mereka nggak pakai kata Rasul, mereka nggak pakai kata Injil. Mereka nggak pakai kata Injil loh, mereka nggak nyebut kitab mereka itu Injil loh. Cuma Kristen Indonesia loh yang menyebut kitab mereka ini Injil. Kitab mereka tuh gospel. Dalam bahasa originalnya evangelion. Gospel itu artinya good news, kabar baik. Iya benar lu. Nah, terus tiba-tiba ngambil ke Arab, di Al-Quran ada di abad 7, tiba-tiba ada Injil, diambil sama Kristen Indonesia nih. Oh, ini Injil juga. Loh, aduh, tunggu bentar. Tunggu. Nggak Kenapa? salah juga. Kan sama-sama rumpun Asia. Bro, evangelion itu artinya kabar baik. Dalam bahasa ya, dalam bahasa Inggris gospel, dalam bahasa Indonesia kabar baik. Bahasa Arab Injil itu kata dasarnya anjala, artinya penerang, bukan kabar baik. Anjala itu penerang. Nih, Ustadz Abuya bisa bahasa Arab. Anjala artinya apa, Ustadz? Atau anjalun? Bener. Penerang benar. Diturunkan. Itu nazala, anzala. Nah, Jadi itu kok beda lagi kalau ya? kita lihat ada di, coba buka ya di kamus gitu kan. Secara lugo itu maknanya al-aslu. Makna jadi banyak al-aslu, sehingga di sana dijelaskan bahwasanya aslul hikami wa hikmatin, bahkan di sana wa ilmin gitu kalau nggak salah. Jadi Injil itu di dalamnya itu pokok daripada ilmu, hukum dan hikmah. Itu pokok dari Injil. Jadi bukan kabar baik. Memang benar apa yang disampaikan oleh Bang Jibril tadi. Sehingga maknanya banyak itu kalau dari Kabar baik bahasa Arabnya apa, Ustadz? Basyiron. Nah, ada Basyiron. Jadi kalau memang evangelion tiba-tiba diambil jadi bahasa Arab, jadinya Basyiron, bukan Injil. Nah, tiba-tiba Kristen Indonesia nih. Kitabnya umat Muslim katanya Nabi Isa diturunin Injil. Oh, berarti yang kita punya nih Injil. Waduh, tunggu bentar. Tunggu bentar. Ini bagaimana nih? Kenapa nggak pede? Gospel, asik. Kenapa nggak pede gitu? Itulah Bang Vivi. Kenapa di Komal-Komal ini, Bang Vivi? Kenapa di Komal-Komal ini kebanyakan debat kusir? Kami yang paham bahasa Arab karena mempelajari dari kecil. Dan kalian yang tidak tahu apa-apa bahasa Arab sok tahu gitu, karena di dalam biblos kalian ada tulisan itu bukan bahasa Arab. Ini gini artinya ini. Nah, jadi ujung-ujungnya ada debat kusir, susah Bang Vivi. Oh bentar gue tukar. Bentar. Oh gitu ya. Padahal keren kan? Gospel, asik. Gospel, mantap itu memang benar. Iya gue sekarang gue nggak baca. Iya, tapi tiba-tiba Injil. Ya keren gue bilang karena kita rumpun Asia, jadi nggak salah juga. Nggak salah juga. Iya tadi 1500 ya, nggak salah juga. Tapi kita nggak bisa bikin peraturan berdasarkan pengecualian. Itu tadi balik lagi ke situ. Jadi kalau kita ditanya Al-Quran dari mana bahasanya? Arab. Widih. Namanya Al-Quranul Karim. Widih. Abang dari mana? Bang Vivi. Ajarannya Kristen. Headquarter di mana? Itali, Vatikan. Widih. Namanya apa? Evangelion, Gospel. Gitu kan keren gitu. Kita dihina sebentar. Kalian abad 7. Tapi nama kitab saya ya Injil. Kan lucu. Gimana sih sebenarnya? Gue tetap dengan pernyataan gue. Kita sama-sama rumpun Asia. Nggak salah. Jangan kita Asia ke Eropa-Eropaan. Itu yang nggak benar. Betul toh? Itu bahasa gue lah. Bahasa yang gampang dimengerti. Karena kita rumpun Asia. Iya kan tadi gue bilang Tuhannya UMKM. Wah ngawur gini. Tuhannya kearifan lokal coy.
Kacau ini. Tuhannya nggak universal, nggak di seluruh dunia tuh nggak sama. Tuhannya beda-beda UMKM. Tapi Bang Jibril, Bang Buya kan baru kali ini dengar kan kenapa kita banyak pakai bahasa Arab. Yang gue bilang karena kita rumpun Asia baru kali ini kan. Yang lain pasti nggak ngomong kayak gitu kan. Ya karena apa ya? Karena gue punya pola pandang sendiri. Dan gue lihat fakta. Sesama rumpun Asia menggunakan bahasa mereka ya nggak masalah. Enggak, tapi lo tahu nggak kalau Allah itu juga bukan kata dalam bahasa Indonesia, itu diserap oleh bahasa Indonesia. Jadi Allah itu dalam KBBI itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bagaimana kalau kita menyerap kalau kita menyerap kata, itu menyerap secara keseluruhan, pronunciation-nya juga. Jadi kalau Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab, kita pronunciation-nya juga Allah. Sama seperti yang kalau gue tunjukin, menurut abang nih, Bang Vipi, gimana cara baca Cambridge dalam bahasa Indonesia? Cambridge? Kenapa nggak Cambridge? Oh ya Cambridge. Iya Cambridge. Nah, tapi karena lo tahu itu bahasa Inggris, makanya pronunciation-nya Cambridge. Sama seperti Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi gimana cara penyebutan Allah dalam bahasa Arab? Allah, bukan Allah. Kalau Allah, itu L-nya satu, Allah. Karena itu nama Tuhan. Nama, sama seperti tadi Cambridge. Nah, sama seperti one. Gimana cara pronunciation one? One bukan one. Karena kita tahu itu bahasa Inggris, jadi sebutannya one. Nggak apa-apa sih, lu mau nyembah Allah nggak apa-apa, tapi syahadat dulu. Gitu. Kalau segitunya mau nyembah Allah, ya nggak apa-apa. Mantap. Dan Vivi juga harus tahu. gua. Iya. Oh, udah ngantuk ya Vivi? Ini 3 jam. Rencana gua cuma klarifikasi. Ngobrol-ngobrol ringan jadi berat. Aduh. Tadi katanya dia ini, tadi katanya dia DM Abuya, dia bilang jam 8 oke, tapi dia nggak datang, dia nggak nongol jam 8 kan? Enggak, gini abang tadi kan saya itu kegiatan abang udah tahu, dan sebenarnya saya DM dia, Bang Vivi, kayaknya jam 7 saya nggak bisa, paling jam 8-an ya, ditunggu ya. Dan setelah saya beres kegiatan, saya lihat DM belum ada dijawab. Nah, Vivi bohong di sini, jadi dibaca pun kagak gitu. Gua baca. Tapi kagak Sebelum jam dijawab. 7. Gue baca, gue nggak pernah bohong. Abis itu jam 8 lewat, gue share, gue lagi durung cewek si Lia. Ya karena gue jomblo, ada yang cakep. Gini Vip, Fokus dulu sampai lah. tadi gue beres kegiatan itu jam 8, gue kagak rungkad gitu. Takutnya Vivi datang, dan ternyata jam 8:15 saya rungkadin, saya lihat DM. Kenapa ini Vivi nggak jawab ya? Ya saya live lagi jam 9 karena ada saya keluar dulu. Jam 7.17 Ustadz live kok, tapi yang di masjid. Jadi jam 6.35 saya tanya, kabarin nanti ketemu di room siapa ya. Jam 6.35, setengah 7. Habis itu jam 7.17, jam 7 lewat 17 menit go share room Ustadz Abuya. Habis itu jam 8.30 gue tanya lagi, mana nih? Sudahlah. Udahlah, besok langsung aja tuh poin. Ketemu langsung ajar kan? Oke. Ya udah, gue minta maaf. Ya udah santai. Tadi lo jongkok. Tadi Abuya denger nggak? Saya tidur tadi ingat tadi- bangun pas ngomongin itu tukang apa? Tukang foto. Tadi dia ngomong
sumber primer kekristenan teologinya dari mana? Saya bilang, emang lo punya sumber primer? Sumber primernya kan apa namanya? Alkitab. Oh bukan, Alkitab bukan sumber primer. Coba lo tunjukin satu literatur yang mengatakan sumber primer adalah scripture atau Alkitab. Saya tunjukin 3. Dia bilang kalau ada satu literatur yang menunjukkan bahwa Alkitab itu adalah sumber primer, saya jongkok dari Jakarta Selatan, jalan jongkok. Saya tunjukin 3, nggak ada dia. Ketawa-tawa aja. Bahaya, jangan kayak gitu, Viv. Jangan bahaya itu. Jangan. Kan gue bilang teologi itu keimanan. Sudahlah. Nggak apa-apa kok. Iya. Gue nggak nagih. Udah. Iya kan gua ulangin lagi ya. Ini gua ya. Udah nggak usah. Kitab suci itu bukan sumber data, tapi itu adalah kitab suci. Udah. Aman. Nggak, gue Kitab nggak suci nagih kok. itu Iya, gue udah nggak keimanan. nagih kok, nggak nagih. Iya, itu komitmen gua. Sejak kapan ada jurnal internasional tentang pengetahuan sumbernya di kitab suci? Nggak ada. Aman. Udah lo istirahat deh, jadi besok bisa cari apa namanya, yang bisa mempertahankan kepaganan lo. Udah gua tidur lah. Iya, Bang Jeb, takutnya alasan besok itu wah gara-gara semalam ini tidurnya kurang, jadi alasan lagi. Ntar mesti gue keluarin surat dokter lagi. Ya kitab suci. Iya. Yaudah ya, selamat malam semuanya. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Wih, amin. Keren lu Bang Jibril. Loh, Tuhannya Yesus, Tuhannya Yesus emang siapa? Allah. Lu pindah lah, biar gak pusing gua sumpah. Mending gua olahraga. Aku kalau buka Nanda tuh lucu gua. Udah lah, Allah kata. Atau besok gue panggil deh Nandar biar kesini sekalian sama kita. Beda jauh lah tuh, buset dah. Gua nggak ada masalah sama dia, tanya aja dia. Gua nggak pernah di kick dia, nggak pernah. Asal gua nonton nih, ini bocah ngapain ya? Beda. Yaudah istirahat lo. Yaudah ya, thank you ya. Yuk. Selamat malam. Selamat malam. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin. Enggak, besok jam berapa ini? Jam berapa katanya, Bang? Ya pokoknya gua ya malam udah live lah. Gak ada jamnya Bang, langsung aja ketemu, langsung hajar. Temu gas. Ya ketemu hajar. Kalau ada yang debat diam dulu kita, udah berhenti gantian. Oh enggak, yang debat itu suruh diam, kita mau ngomong. Yaudahlah, thank you ya. Yuk. Yuk, Selamat malam. Malam. malam.